Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan saya Tania Karisma Putri dari Prodi Hubungan Internasional A angkatan 2020 dari Universitas Munawarna. Di sini saya akan kembali menyampaikan tentang keupdatean ilmu tentang filsafat yang saya dapat selama di kelas. Nah, jika di video-video sebelumnya kita hanya mempertanyakannya saja, di sini saya akan menyatakan topik tersebut lewat pandangan-pandangan atau pemikiran-pemikiran dari apa yang sudah saya pelajari di kelas. Saat di kelas, saya belajar bahwa ada langkah-langkah sebelum sesuatu menjadi ilmu, yaitu salah satunya adalah data dan informasi yang jika disatukan dapat menjadi ilmu. Nah, dengan mengacu pada langkah-langkah tersebut, saya akan memberikan informasi dari topik yang akan saya bawakan. Di video ke-1 dan kedua, di situ saya menjelaskan atau mempertanyakan tentang apakah reinkarnasi itu benar terjadi, lalu kenapa bisa terjadi, dan hal-hal lain-lainnya. Setelah saya belajar di kelas, reinkarnasi ini termasuk ke dalam pemikiran mitologi thinking. Kenapa? Karena reinkarnasi ini sudah menjadi bahan perbincangan manusia dari zaman dulu, jauh sebelum ditemukannya teknologi maupun peradaban yang maju. Hal ini dikarenakan reinkarnasi terjadi akibat dari mitologi thinking di mana manusia masih berpikir secara mistis atau supranatural, di mana manusia belum bisa menyatakan atau berpikir apakah hal itu benar terjadi atau hanya gambaran dari pemikiran-pemikiran manusia. Pemikiran seperti ini bisa dibilang primitif karena hanya merujuk pada katanya, seperti kata orang-orang zaman dulu, itu gini loh, atau bla 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 dan sebagainya. Tapi ada juga yang mempercayai reinkarnasi karena hal itu terdapat pada kepercayaan yang dia anut. Lalu, jika kita lihat dari informasi-informasi di internet, masih banyak yang menjadi perdebatan orang-orang tentang reinkarnasi ini. Mungkin karena zaman sekarang orang-orang sudah mulai berpikir secara logika dan saintifik. Nah, jika kita baca di internet, ada yang menyebutkan bahwa salah satu ciri-ciri reinkarnasi adalah déjà vu, atau merasa kita sedang melakukan sesuatu yang belum pernah kita lakukan, tapi kita merasa bahwa hal itu sudah pernah kita alami. Nah, hal itu bisa termasuk ke tanda-tanda dari reinkarnasi itu sendiri. Bahkan ada yang mengatakan bahwa déjà vu ini adalah reinkarnasi dalam bentuk saintifik. Di informasi tersebut juga dikatakan bahwa déjà vu juga termasuk ke dalam tanda-tanda bahwa dirinya adalah seorang reinkarnasian. Tetapi hal tersebut belum bisa dapat dipastikan karena kejadian seperti itu bisa saja hanya suatu ketidaksengajaan, sehingga belum dapat dipastikan apakah itu benar terjadi atau tidak. Dan juga reinkarnasi ini tidak selalu tentang orang yang mirip secara fisik maupun perilaku, tetapi bisa juga tentang mimpi yang mungkin bagi sebagian orang jarang memimpikan mimpi seperti itu, sehingga banyak yang menyangka bahwa itu adalah tanda reinkarnasi, padahal itu belum tentu benar. Selain itu juga banyak orang yang mengatakan bahwa reinkarnasi kemungkinan dapat terjadi juga, namun ya sama, belum dapat dipastikan kenyataannya atau faktanya. Tetapi jika kita berpikir secara logika, ada dua kemungkinan reinkarnasi ini bisa terjadi atau tidak. Nah, yang pertama bisa terjadi mungkin karena orang-orang yang disebut reinkarnasian itu ada hubungannya dengan orang yang bereinkarnasi, seperti misalnya nenek buyutnya, nenek moyangnya, atau mungkin salah satu dari keluarganya yang dulu sekali. Dan yang kedua, reinkarnasi ini mungkin hanya memori alam bawah sadar manusia, tetapi rasanya terasa hingga dia merasa bahwa dirinya sadar sepenuhnya, sehingga itu hanya sebuah perasaan atau hanya alam bawah sadar kita saja. Nah,
Kesimpulan video hari ini adalah terjadinya reinkarnasi pun hingga saat ini masih menjadi perdebatan apakah benar terjadi atau hanya ketidaksengajaan saja. Reinkarnasi ini masih belum dapat dipastikan apakah hal ini bisa terjadi karena kurangnya atau tidak terlihat nyatanya hasilnya atau dan yang lainnya. Hal seperti ini hingga sekarang masih menjadi perdebatan di antara para ilmuwan di luar sana. Mungkin untuk saat ini segini saja. Nanti kita lanjutkan di video-video selanjutnya tentang keupdatean dari tentang ilmu filsafat selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.